dari Yayan Parepare Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kami akan melakukan simulasi mengajar di SMP 1242 di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kami dari Yayan Parepare Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami di sini melakukan simulasi mengajar di kelas 7 di. Ya. Dipersilakan kepada teman saya. Ya, jadi sebelum kita melakukan materi, alangkah baiknya kita saling tahu terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Ulfa Rahmadana Herman, saya Nur Afni, Dan saya Muhammad Sodi. Nah, kan kakak-kakak yang sudah tahu itu namanya siapa? Nah, jadi saya mau dari adik-adik sekalian, saya juga mau tahu siapa nama-namanya. Dari sini dulu. Bisa berdiri, Ki? Saya Nur Aika. Kasih bikin saya perkenalkan. Nama saya Sakina Rahayun. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Adi Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Nama saya Taufik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman. Oke, jadi karena sudah diperkenalan, sebelum masuk lagi ke materi, sebelum masuk ke materi, supaya tambah semangat Ki belajar tuh, berdiri Ki dulu. Mau Ki lakukan ice breaking, jadi lakukan apa yang saya bilang, tapi jangan lakukan apa yang saya pegang, kan? Oke, konsentrasi. Oke, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut. Satu kali lagi. Lagi kah? Masih mau? Lagi. Oke, satu kali terakhir. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Ya, pintar nih semua toh? Lah, kayak sandwich namanya. Langsung materi pesan. Baik, di sini toh materi kita pada menjelang siang hari ini itu iman kepada Allah menjadi pondasi akhlak yang mulia. Materi ini tuh tentang konsep iman kepada Allah, yang bagaimana keimanan tersebut terwujud mulai perenungan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti alam semesta, dan bagaimana menjadi akar yang menumbuh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, siapa yang tahu pengertiannya iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah dasar utama dalam kehidupan seorang muslim.
Yang kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amuna yu'minu imanan, yang berarti percaya dengan sepenuh hati. Nah, secara istilah itu iman kepada Allah berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta, pengatur, dan pemelihara seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Ada yang bisa baca? Tidak. Jadi saya mau membaca di Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasuli, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa iman harus terus dipelihara, ditingkatkan, dan dibuktikan dalam amal soleh. Iman yang kuat akan membentuk kepribadian yang teguh, berani dalam kebenaran, dan rendah hati dalam kebaikan. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta itu seperti kita ulang gambar apa ini? Langit dan kalau gambar ini apa? Air. Ya. Kalau ini? Oke. Nah, gambar pertama itu keteraturan galaksi dan bintang-bintang menunjukkan pencernaan yang sempurna, jauh melampaui kemampuan manusia. Jadi tidak ada yang bisa tandingi kemampuannya Allah. Toh, siapa yang bisa? Tidak ada tuh. Oke. Gambar yang kedua itu butir air dan kehidupan. Semesta alam seperti hujan, angin, dan laut adalah bukti yang nyata bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Nah, karena saya alihkan kepada pemateri yang kedua. Silakan. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua, bagi akar, akhlak sebagai buah. Iman dan akhlak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman menjadi akar, sedangkan akhlak adalah buah dari akar tersebut. Jika akar iman seseorang sangat kuat, maka akan tumbuh buah akhlak yang manis dan indah. Ada beberapa Yang pertama itu kesadaran diawasi. Yang kedua, akhlak, jujur, sabar, dan syukur. Yang ketiga, iman kepada Allah. Orang yang beriman yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Ini membuatnya berhati-hati dalam bertindak dan tidak mau berbuat dosa, meski tidak ada orang yang melihat. Ini adalah moral tertinggi, dorongan untuk berbuat kebaikan bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa satu orang bisa membaca? Siapa yang berani? Yang berani. Yang berani baca ini siapa? Nanti kita kasih hadiah. Yang mau baca ini, sini. Yang perempuan bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahu. Oke. Sini dulu deh.
slide kedua. Adapun 6 pilar akhlak mulia dari keimanan. Yang pertama itu keimanan yang benar adalah terinvestasi dalam 6 pilar akhlak mulia yang berbentuk karakter seseorang. Yang pertama itu jujur. Orang beriman selalu berkata dan bertindak jujur karena tahu bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Sabar dalam menghadapi ujian, tidak mudah putus asa, dan tawakal setelah berusaha adalah bukti iman yang kuat. Sabar menunjukkan kekuatan hati dan keikhlasan menerima Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, rendah hati. Semakin tinggi iman seseorang, semakin rendah hati pula semakin rendah hati ia pula. Tidak sombong dengan ilmu, jabatan atau kekayaan, karena sadar semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amanah. Memegang janji dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Di sekolah, siswa yang amanah akan mengerjakan tugas dengan jujur dan tidak mencontek. Siapa yang sering di sini mencontek? Tidak boleh itu karena ada di situ yang dikatakan bahwa yang mencontek itu tidak baik untuk kebaikan. Yang keempat, syukur dan kana. Selalu bersyukur atas nikmat sekecil apapun, tidak iri terhadap rezeki orang lain, karena yakin setiap orang sudah ditetapkan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, peduli dan dermawan. Suka membantu sesama dan menolong yang lemah, meyakini bahwa berbagi tidak akan mengurangi harta, justru menambah keberkahan. Siapa di sini yang sering menolong orang? Ya, harus selalu menolong orang karena dapat juga pahala kalau selalu menolong orang. Ya, begitulah slide yang kedua. Ketiga, penerapan akhlak mulia di sekolah. Selalu diterapkan di sekolah tak? Ya, begitu karena bisa juga dapat pahala kalau selalu diterapkan. Selalu dilakukan apa yang saya kakak jelaskan tadi. Mengerti Ki? Ya. Di lingkungan sekolah adalah tempat utama bagi siswa yang memperhatikan keimanan mereka melalui perilaku sehari-hari. Ada berinteraksi, mengucapkan salam dan menyapa guru serta teman dengan sopan, disiplin waktu, datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan tertib dan menghargai guru dan teman kelas. Yang integritas akademi, tidak mencontek atau membuat curang saat ujian karena sadar bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan. Yang ketiga, peduli lingkungan. Sering membersihkan di sini? Ya, itu lebih baik karena setiap menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah. Dapat semua pahala di situ kalau terapkan ini yang di atas. Oke, adik-adik. Yang terakhir, solidaritas. Menolong teman yang sulit belajar atau menghadapi masalah. Mencerminkan sifat peduli dan dermawan. Baik kelas, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu penerapan akhlak mulia di rumah. Yang dimana rumah adalah madrasah pertama, keimanan harus diwujudkan dalam hubungan yang harmonis dan penuh adab dengan keluarga. Adapun penerapan akhlak di rumah, yang dimana yang pertama itu patuh dan berbakti.
patuh kepada orang tua dan membantu pekerjaan rumah adalah wujud bakti yang diperintahkan agama. Yang kedua itu adab berbicara. Menjaga adab berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang lembut dan penuh hormat, serta mengucapkan terima kasih atas setiap bantuan. Dan ketiga itu menjaga keharmonisan, yang dimana menjauhi pertengkaran dengan saudara dan menciptakan suasana rumah yang damai dan penuh kasih sayang. Yang keempat itu ketaatan spiritual, berdoa sebelum tidur dan setelah bangun, menjadikan rumah sebagai tempat yang selalu mengingat Allah, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Ini menegaskan bahwa tujuan utama ajaran Islam adalah membentuk akhlak yang baik. Selanjutnya itu materi tentang hikmah utama iman kepada Allah, yang dimana keimanan yang tertanam kuat memberikan manfaat besar tidak hanya di akhirat tetapi juga dalam kehidupan duniawi. Adapun beberapa hikmah utama iman kepada Allah, yang pertama itu ketenangan hati, yakin bahwa Allah yang selalu bersamanya sehingga tidak gelisah dalam menghadapi masalah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi terteram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua itu dicintai sesama, menjadi pribadi yang disukai Allah dan dicintai manusia karena memiliki sifat yang lembut, rendah hati, dan suka menebar manfaat. Dan yang ketiga itu integritas kuat, membentuk kepribadian yang jujur dan tidak mudah tergoda oleh rayuan duniawi karena memiliki pedoman hidup yang jelas. Yang keempat itu sabar dan syukur, menerima segala takdir Allah dengan lapang dada, berusaha keras dan tidak mudah mengeluh, melahirkan sifat sabar, syukur, dan tawakal. Yang kelima itu motivasi ibadah, mendorong rajin beribadah dan menjauhi maksiat karena iman menjadi motivasi spiritual untuk taat menjalankan perintah Allah. Jadi materi yang terakhir adalah mengukur kualitas iman. Adapun kualitas iman seseorang dapat diukur dari seberapa konsisten ia memperhatikan nilai-nilai keimanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat perbandingan antara iman yang kuat dan iman yang lemah. Adapun mengukur kualitas iman, yang pertama itu reaksi terhadap ujian. Yang itu yang sabar, itu yang kuat, yang itu yang mudah, ini itu yang lemah. Di mana sabar dan tawakal melihat ujian sebagai pembersih dosa, mudah mengeluh, putus asa, dan menyalahkan diri. Yang kedua itu motivasi beramal. Dan adapun yang iman yang kuat itu mencari ridha Allah, semata ikhlas dalam berbuat baik. Dan iman yang lemah itu mencari pujian manusia, mudah berbuat curang saat sendiri. Yang ketiga itu sikap terhadap harta. Dan adapun yang iman yang kuat, syukur dalam dermawan, yakin harta adalah titipan. Dan iman lemah itu pelit dari iri, takut hartanya berkurang jika dibagi. Dan adapun yang terakhir, hubungan dengan alam. Iman yang kuat itu menjaga dan memelihara lingkungan sebagaimana. Dan iman yang lemah itu merusak lingkungan dan mengeksploitasi alam berlebihan. Selanjutnya Sudah nih tadi diperhatikan materinya toh? Dipaham Ji? Nah, ada pertanyaanku. Siapa yang berani ke depan jawab Pi? Ada hadiahnya nah? Satu orangnya.
Satu orang tercepat. Pertanyaannya, siapa yang tahu kata lain dari iman yang berasal dari bahasa Arab tadi? Siapa tadi tahu? Katanya tadi diperhatikan dengan baik. Siapa yo? Kata lain dari bahasa Arabnya iman. Siapa tadi yang menjelaskan itu? Saya toh pemateri pertama. Siapa yang tahu? Lihatin ah. Ditahu nih? Udah kelihatan nih. Oh. Siapa tahu satu orang ah. 3 detik. Apa? Naik di sini. Sini dia. Kalau lupa sedikit dulu guys. Yang penting sama ini. Ayuma yumimun imaman. Bisa diulangi? Amana yumimun imaman. Ya, ku perbaiki sedikit nah. Amana yu'min imanan. Amana yu'min imanan. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman, untuk temannya. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kakak-kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.